Pernah nggak sih jam 2 pagi kamu melek, scrolling HP tanpa tujuan, terus tiba-tiba muncul pertanyaan kayak, aku sebenarnya ngapain sih di hidup ini? Atau pernah nggak, lagi di tengah keramaian, teman-teman ketawa, tapi kamu malah ngerasa sendirian, kayak semua orang udah punya arah, sementara kamu masih bingung, belum tahu mau kemana. Aku yakin hampir semua orang pernah ada di titik itu. Titik dimana kita sadar, tiap hari kita sibuk banget mulai dari bangun tidur, berangkat sekolah, kerja, pulang, scroll sosmed, ketawa, sedih, tidur, terus repeat. Dan di antara semua rutinitas itu, pernah nggak sih terlintas pertanyaan, sebenarnya aku lagi ngejar apa ya? Lucunya, kita sering mikir tahu jawabannya. Kayak, kalau aku punya ini dan itu, pasti hidupku lengkap. Tapi pas sudah dapet, kok tetap kosong ya? Dulu aku mikir gitu juga, asal lulus kuliah, udah aman deh. Ternyata pas lulus, mulai mikir, kerja di mana ya? Terus pas udah kerja, mikir lagi, cocok nggak ya sama kerjaan ini? Pas gaji naik, mikir lagi, cukup nggak ya buat masa depan? Dan begitu aja terus, muter, nggak ada habisnya. Kayak main game tapi lupa questnya apa. Kita sibuk upgrade karakter, nambahin skill, dapetin achievement. Tapi endingnya tuh apa? Mau kemana? Dan yang bikin makin insecure, kadang kita ngelihat orang lain kayak udah tahu arah hidupnya. Ada yang ngejar karir, ada yang fokus bangun keluarga, ada yang udah khusyuk banget ibadahnya. Terus kita kayak, lah aku sendiri lagi ngapain ya? Masih ngeraba-raba. Kadang jawabannya berubah-ubah tergantung fase hidup. Dulu aku mikir yang aku cari tuh uang, biar bisa hidup nyaman, bisa beli ini itu, beliin sesuatu buat orang tua, bisa traveling. Masuk akal, kan? Tapi pas sudah dapet, ternyata kok rasanya nggak cukup. Kayak ada sesuatu yang masih kosong. Terus apa dong? Kebahagiaan? Banyak yang bilang itu tujuan hidup. Tapi masalahnya, definisi bahagia tuh beda-beda buat tiap orang. Bahagia itu kayak pasir, susah digenggam. Ada yang bahagia kalau bisa traveling, ada yang bahagia kalau punya keluarga harmonis, ada juga yang cukup bahagia sama secangkir kopi di pagi hari. Definisinya beda-beda. Dan bahkan kalau udah dibilang bahagia pun, bisa hilang besoknya. Perasaan itu nggak abadi. Jadi mungkin bukan itu juga. Terus kita nyari apa dong? Nah, pertanyaan ini sebenarnya udah lama dicari jawabannya. Bukan cuma sama kita, tapi sama banyak orang di sepanjang sejarah. Bahkan para ilmuwan dan psikolog pun udah nyelidikin ini. Salah satunya adalah Viktor Frankl, seorang psikolog terkenal yang pernah dipenjara di kamp konsentrasi Nazi. Di sana, dia ngelihat orang-orang dalam kondisi paling ekstrim, kelaparan, disiksa, nggak tahu bakal hidup besok atau nggak. Dan dia nemu satu hal. Orang yang bisa bertahan hidup bukan yang paling kuat atau paling pintar, tapi yang punya meaning atau yang punya alasan untuk tetap hidup. Frankl bilang, manusia itu sebenarnya nggak nyari kebahagiaan, manusia nyari makna. Dan uniknya, makna itu justru sering muncul pas kita lagi susah. Orang yang setelah sakit keras jadi lebih menghargai hidup. Orang yang setelah kehilangan jadi lebih ngerti arti kebersamaan. Tapi menariknya, Viktor Frankl nemuin jawaban itu lewat puluhan tahun penelitian dan penderitaan. Padahal kalau ditarik ke sisi spiritual, jawaban itu udah lama banget dikasih tahu. Di surat Az-Zariyat ayat 56, Allah bilang, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Simple. Jelas, nggak ada yang ambigu. Cuma masalahnya, kata ibadah ini sering disempitkan artinya. Banyak orang mikir ibadah cuma sholat, puasa, zakat, sekedar ritual aja. Padahal sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Ibadah itu bentuk penghambaan. Hidup dengan kesadaran bahwa segala yang kita lakuin itu untuk Allah. Jadi waktu kita kerja, belajar, bantu orang, nolongin tetangga, dengerin curhat temen, atau bahkan sekedar senyum tulus ke orang lain aja, kalau niatnya karena Allah, itu semua ibadah. Dan pada akhirnya, semua bentuk ibadah itu punya satu tujuan yang sama, mencari ridha Allah. Karena ibadah bukan sekedar aktivitas, tapi jalan buat dapetin ridhanya. Jadi kalau kita bilang tujuan hidupku ibadah, atau tujuan hidupku ridha Allah, sebenarnya dua-duanya saling nyambung. Ibadah itu caranya, ridha Allah itu tujuannya. Jadi sebenarnya tujuan akhir kita cuma satu, hidup ini untuk Allah. Tapi masalahnya, ya itu sering banget kita kebawa arus standar sukses versi dunia. Kita dikasih standar punya banyak uang, terkenal, punya banyak followers, punya rumah mewah, mobil, dan lainnya. Padahal semua itu sementara dan ujung-ujungnya bakal ditinggal. Kita mati, yang kebawa cuma amal dan niatnya. Dan aku paham, kadang bingung juga gimana mulainya kayak, oke, aku udah tahu tujuan hidup itu ibadah, tapi habis ini harus ngapain? Nah, jujur ini yang sering bikin overwhelmed. Kita langsung mikir, waduh, berarti aku harus jadi ustadz dong? Atau harus hafal Al-Quran? Apa harus sholat tahajud tiap malam? Padahal nggak harus gitu juga. Mulai aja dari niatin ulang aktivitas yang udah kita lakuin tiap hari. Tumbuhin meaning atau makna di setiap aktivitas kita, even sekecil apapun. Misalnya mau kerja, jangan cuma buat gaji. Niatin biar bisa bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Niatin biar bisa bantu orang tua. Mau belajar, jangan cuma biar lulus. Niatin cari ilmu yang bisa dipakai buat kebaikan. Biar bisa kerja di tempat yang halal. Biar bisa ngajarin orang lagi. Mau olahraga, niatin biar badan sehat, menjaga pemberian Tuhan dan bisa ibadah dengan maksimal.
Mau ngobrol sama temen, niatin biar bisa ngasih semangat, nyambung silaturahmi, dengerin curhat, dan jadi tempat yang nyaman buat orang lain. Pelan-pelan, hal-hal sederhana itu bisa jadi pondasi. Kita nggak harus langsung sempurna. Cukup mulai dari langkah kecil yang konsisten. Jadi kalau ditanya lagi, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Jawabannya ya kita hidup buat cari ridha Allah. Walaupun perjalanan nyari jawabannya itu emang kadang nggak cepet dan butuh proses. Tapi tahu nggak, sebenarnya perjalanan nyari itu sendiri juga udah termasuk bagian dari ibadah. Proses kamu, bingungmu, jatuh bangunmu, usahamu buat ngerti, itu semuanya dihitung. Karena justru dari rasa bingung itu, Allah lagi ngajak kamu buat nyari arah yang benar. Dan Allah suka sama orang yang nyari. Jadi kalau besok pagi kamu bangun dan masih ngerasa lost, ingat aja satu hal. Allah nggak akan tanya seberapa jauh kamu sampai. Allah akan tanya, kamu lagi jalan kemana? Jadi, kemana arah langkahmu hari ini? Semoga bermanfaat ya. Kalau kamu lagi nyari jawaban, semoga video ini jadi salah satu petunjuknya. Kalau kamu suka sama video sejenis ini, bisa klik tombol like, subscribe, dan komen kira-kira topik apa lagi yang mau dibahas ke depannya.